Bab 893, berjuang sekuat tenaga untuk membalikan keadaan. Sebagian besar orang yang hadir adalah seniman bela diri, kalaupun bukan, setidaknya mereka pasti mengerti tentang seni bela diri. Jadi, gerakan awal yang Valentino tunjukkan langsung membuat mereka semua pangling. Bu! Plak! Sebelum orang-orang sempat bereaksi, tangan Valentino sudah menampar wajah pemuda itu. Tangan Valentino menampar wajah pemuda itu sangat keras, sampai-sampai terdengar suara yang cukup nyaring dan juga membuat kepala pemuda itu terempas ke samping. Valentino mengangkat tangan kirinya lagi, kemudian menebas dengan keras. Bu! Sebelum pemuda itu sempat merespons, lehernya langsung dihantam oleh Valentino. Ketika terkena pukulan tersebut, pemuda itu langsung mundur beberapa langkah. Lehernya tidak bisa digerakkan, seolah-olah pukulan Valentino barusan mengenai titik akupunturnya. Ih! Pemuda itu langsung jongkok sambil memegang lehernya, tak henti-hentinya meringis. Tentu saja, pemuda itu sudah kehilangan kemampuan bertarungnya. Dalam waktu tidak sampai 3 detik, Valentino sudah berhasil menghabisi satu seniman bela diri. Sebelumnya, banyak dari mereka yang menghina Valentino, tapi pada saat ini, mereka secara tidak sadar terdiam. Singkatnya, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Valentino saat ini tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sana. Semuanya maju. Orang-orang yang tersisa menatap Valentino dengan tajam. Setelah mendengar kata-kata ini, mereka semua maju bersama-sama. Tatapan Valentino tetap datar dan tenang, sama sekali tidak terlihat gugup. Dalam menghadapi 20 lebih seniman bela diri yang kuat, Valentino bukannya bersembunyi, tapi malah menyambut mereka. Bu! Seketika, keributan pecah. Semenjak Valentino masuk ke dalam arena, ini adalah pertama kalinya dia membuat gerakan yang begitu berani. Dan setiap gerakannya pasti membuat seorang pemuda langsung mundur beberapa langkah. Meskipun pemuda tersebut berani melawan lagi, dia pasti langsung dihantam sampai terjatuh dan seketika kehilangan kemampuan bertarungnya. Wow! Bukankah dia itu master dari keluarga Karyadi? Dia dikalahkan oleh Lanao? Benar. Bukankah dia berada di urutan 20 besar dalam kompetisi terakhir kali? Sekarang dia dikalahkan oleh Lanao hanya dalam 3 pukulan? His! Lanao ini benar-benar menarik, pantas saja AWK menyukainya. Melihat gerakan Valentino yang kuat, suara hinaan yang sebelumnya terdengar perlahan-lahan menghilang. Dalam dunia seni bela diri, sesama seniman harus berteman dan yang paling kuat harus dihormati. Jadi, siapa di antara mereka yang paling kuat, pasti akan mendapatkan kehormatan. Valentino menunjukkan kemampuannya yang tak tertandingi dan segera menaklukkan banyak seniman bela diri. Sedangkan orang yang sebelumnya menghina Valentino, saat ini mulai merubah cara pandang mereka terhadap Valentino. Jangan diam saja, cepat bantu! Pada saat ini AWK berteriak. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan bergegas ke depan. Mendengar teriakan AWK, Kelvin dan seorang murid keluarga Lowell baru tersadar, lalu buru-buru membantu Valentino. Meskipun Valentino sangat hebat, tapi dia sedang berhadapan dengan 20 orang lebih seniman bela diri, bukan preman jalanan biasa. Dengan adanya tambahan 3 orang, tekanan yang dirasakan Valentino berkurang dan juga membuatnya lebih mudah untuk menghadapi musuh. Dari 20 orang lebih, 3 orang tumbang, lalu 5 orang lagi tumbang. Selama pertarungan berlangsung, kerja sama antara Valentino dengan 3 orang lainnya semakin kompak. Valentino terus-menerus menyerang dengan cepat dan berani, membuat seorang seniman bela diri mau tidak mau mundur. Sedangkan Kelvin dan seorang murid dari keluarga Lowell langsung menggunakan kesempatan ini untuk maju dan memberi serangan lanjutan. Awalnya seniman bela diri itu sudah tidak bisa berdiri stabil akibat pukulan dari Valentino, ditambah dengan serangan dari Kelvin dan seorang murid dari keluarga Lowell, membuatnya sama sekali tidak bisa melawan dan terjatuh dari arena pertarungan. Para seniman bela diri tersebut satu persatu tereliminasi dari arena pertarungan. Semakin Kelvin menyerang, dia merasa semakin bersemangat.
Wow! Sudah lama tidak bertarung dengan begitu mulus. Benar-benar menyenangkan. Kelvin tertawa sambil mengikuti Valentino dari belakang. Kelvin bukanlah orang yang bodoh. Dengan mengikuti di belakang Valentino, berarti ada mangsa yang bisa dimakan. Valentino melawan seorang seniman bela diri dengan mudah dan membuat seniman itu kehilangan kemampuan bertarungnya, sedangkan mereka berdua hanya mengikuti Valentino dari belakang dan melakukan serangan tambahan saja. Dengan kerja sama seperti ini, mereka bertiga sama sekali tidak terkalahkan. Mereka bertiga bagaikan pisau yang tajam. Valentino sebagai mata pisau yang menikam jantung lawan dengan ganas. Segera, lebih dari belasan orang terluka. Valentino sedikit kelelahan. Tentu saja, menghadapi seniman bela diri sangat berbeda ketika menghadapi preman jalanan. Valentino kelihatannya bergerak secara asal-asalan, tapi dia sebenarnya sudah kehabisan banyak tenaga. Valentino bukan mesin, jadi dia juga bisa kelelahan. Pada saat ini napasnya sedikit sesak. Valentino bekerja sama dengan Kelvin untuk menjatuhkan satu orang lagi. Melihat di depannya sedikit kosong, Valentino akhirnya menghela napas lega. Namun, sebelum tarikan napasnya selesai, AWK tiba-tiba berteriak. Valentino dan dua orang lainnya menoleh, melihat bahwa AWK saat ini sedang dikepung oleh 3 orang seniman bela diri. Posisi AWK benar-benar tidak menguntungkan. Bahkan pada saat ini, AWK sudah terhimpit sampai pinggir arena. Hanya dalam beberapa langkah lagi, dia bisa langsung terjatuh dari arena. Karena terlalu bersemangat bekerja sama dengan Valentino, Kelvin sampai melupakan AWK. Kelvin langsung menepuk dahinya sendiri karena sudah membuat AWK bertarung sendirian dan akhirnya dikepung oleh beberapa orang. Kelvin merasa sangat ketakutan. Dia sudah membiarkan AWK sendirian. Apa yang akan dilakukan AWK padanya nanti? Kelvin sebenarnya ingin membantu AWK, tapi dia tidak berdaya karena adanya jarak yang cukup jauh di antara mereka. Lano, bantu aku! AWK berteriak kepada Valentino. Tidak tahu kenapa di saat seperti ini AWK malah memanggil nama Lano. Seolah-olah di bawah alam sadarnya, ketika sedang berhadapan dengan musuh, yang dia ingat adalah Valentino. Valentino melangkah ke depan tanpa ragu dan berlari ke arah AWK. Beberapa seniman bela diri yang berada di belakang buru-buru menghalangi, tapi dihentikan oleh Kelvin dan yang lainnya. 3 orang seniman bela diri yang sedang mengepung AWK langsung menambah kecepatan dan kekuatan mereka untuk menjatuhkan AWK terlebih dahulu. Pada akhirnya, ketika AWK sedang dalam posisi lengah, dia ditinju dan langsung membuatnya kehilangan keseimbangan. Sedangkan seorang seniman bela diri lain tidak peduli dengan perawakan AWK, dia langsung melompat dan sekali lagi menendang bahu AWK. Kekuatan yang sangat besar itu membuat AWK tidak berhenti melangkah mundur. Di saat seperti ini, Hugo langsung berdiri dari tempat duduknya dan menatap AWK, khawatir dia akan jatuh dari arena. AWK melangkah mundur dan pada akhirnya kakinya tidak menapa apa-apa lagi, kemudian terjatuh dari arena. Melihat adegan ini, semua orang yang ada di sana terdiam. Mereka menyaksikan AWK, seorang wanita hebat yang terjatuh dari arena setinggi 2 meter. Banyak dari mereka yang merasa kasihan. Sedangkan AWK juga merasa putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan lulus babak penyisihan. Meskipun tahun ini AWK bisa melewati Hansen, tapi para penonton hanya akan melihat hasil. Tidak ada satupun dari mereka yang akan memedulikan prosesnya. Pada saat ini, sosok gelap seperti kilat datang ke arah AWK sambil mengulurkan tangannya. Tangannya meraih tangan mungil AWK dan kakinya digunakan sebagai tumpuan untuk mengayunkan AWK. Setelah menggunakan tenaga untuk mengayun AWK, AWK akhirnya dapat naik ke atas. Bab 894, maju ke babak selanjutnya. Sosok gelap itu telah berpindah tempat dengan AWK dan malah nyaris terjatuh ke bawah arena. Sosok gelap itu adalah Valentino. AWK memang kembali ke atas arena, tapi kalau Valentino tidak bisa berdiri tegak, dia akan langsung terjatuh dari arena. Saat ini, semua orang sangat tegang. Mereka semakin merasa kalau Lano pasti adalah tunangan AWK. Kalau tidak ada hubungan seperti ini,
Siapa yang akan rela melepaskan kesempatan bertanding hanya demi orang lain? AWK kaget bukan main, dia berseru kaget dan melangkah maju tanpa ragu. Kedua tangannya menarik tangan Valentino dengan sekuat tenaga. Sedangkan Valentino yang sedang berusaha menyeimbangkan diri justru kehilangan keseimbangan akibat tarikan AWK. Saat ini Valentino merasa sangat kesal, dia bisa berbuat seperti tadi karena telah melalui perhitungan matang. Namun, di saat dia akan berdiri tegak, AWK justru menariknya sekuat tenaga dan menyebabkan Valentino terjatuh ke depan. AWK sudah tidak peduli apa-apa, dia buru-buru memeluk Valentino dengan erat agar pria itu tidak jatuh dari arena. Saat ini Valentino dipeluk oleh AWK sehingga mukanya menempel di leher gadis itu. Tubuh AWK menyebarkan wangi seorang gadis yang membuat orang bersemangat. Rambut di leher gadis itu mengenai muka Valentino dan membuatnya geli. Saat ini, tempat itu menjadi hening. Bahkan Valentino dan AWK pun terpaku di tempat. Beberapa saat kemudian, seluruh tempat itu tiba-tiba gempar. Buset, ada apa ini? Bisa-bisanya bermesraan di atas arena? Mau menonton pertandingan malah jadi lihat orang bermesraan, dunia ini sungguh tidak adil. Tidak hanya tidak adil, tapi juga sangat tidak bermoral. Banyak orang berseru kaget. Mereka sangat iri dan cemburu melihat Valentino yang dipeluk erat-erat oleh AWK. Valentino terbatuk ringan kemudian mendorong AWK. Muka AWK juga memerah karena malu. Dia pun mendengus kesal ke arah penonton di bawah. Kenzo juga sudah muak melihatnya. Dia terbatuk lalu maju. Pertandingan dilanjutkan. Pertandingan kembali dilanjutkan. Valentino dan 3 orang lain sangat kompak. Mereka segera membereskan 20 orang lebih itu. Keluarga Lowell sangat senang, Hugo juga ikut tergerak. Dia belum pernah sesenang ini, Valentino memang tidak mengecewakannya. Jurus dan daya tempur yang luar biasa. Orang-orang yang sebelumnya menertawakan keluarga Lowell juga hanya bisa menutup mulut mereka. Di hadapan kekuatan yang absolut, tidak ada gunanya kamu memaksakan diri. Ketika ahli bela diri terakhir dijatuhkan Valentino hanya dengan 1 jurus, tiba-tiba terdengar suara gendang dari atas panggung. Jumlah orang sudah mencapai 49, babak eliminasi selesai. Suara Kenzo terdengar lantang. Valentino dan 3 orang lainnya langsung lega, mereka bernapas terengah-engah, bahkan Valentino juga sedikit capek. Dia segera menatap ke arah kelompok Hansen. Dalam waktu singkat, kelompok Hansen sudah menjatuhkan banyak lawan, jelas kalau kemampuan mereka tidak biasa. Melihat Valentino dan 3 anggota keluarga Lowell berhasil bertahan dari kepungan 20 orang lebih, Hansen juga sedikit kaget. Namun, dia hanya sedikit kaget saja. Dengan kemampuannya, Hansen sama sekali tidak menganggap orang-orang di babak eliminasi ini. Memangnya kenapa kalau Valentino bisa menjatuhkan 20 orang lebih sendirian? Baginya, Valentino tetaplah sampah tak berguna. Selamat kepada 49 ahli bela diri, Anda semua berhasil lanjut ke ronde berikutnya. Masa depan dunia bela diri kota Vero akan menjadi tanggung jawab kalian. Suara Kenzo terdengar sangat lantang. Dalam sekejap, suara seruan terdengar di seluruh tempat itu. Kehormatan ini adalah milik 49 orang di atas arena. Selanjutnya, silakan beristirahat dulu. Pukul 2 siang, kita akan melanjutkan ke pertandingan kualifikasi. Lanjut Kenzo. Semua orang mengangguk sembari berjalan ke bawah arena. Pertandingan antara ahli bela diri tidak seperti sedang ujian. Ujian bisa berlangsung terus-menerus, tapi pertandingan para ahli bela diri memerlukan waktu untuk memulihkan tubuh. Kalangan ahli bela diri kota Vero juga terus berusaha untuk mempertahankan keadilan ini. Kelvin, menarik juga, ya. Hansen membawa orang-orangnya mendekat dengan muka tersenyum remeh. Kamu kecewa, ya? Tanya Kelvin dengan senyum sinis. Saat ini hatinya sangat senang, dia tidak akan marah. Hei, tidak juga. Hansen mencibir lalu melanjutkan. Tadinya aku berpikir tahun ini tidak akan menginjak mukamu lagi. Makanya aku ingin kamu turun panggung duluan. Tidak disangka kamu malah tidak tahu diri
Kalau begitu jangan salahkan aku. Tahun ini aku tidak hanya akan menginjak muka sebelah kirimu, aku juga akan menginjak muka sebelah kananmu, lalu membuatmu menjilat sepatuku. Kamu paham? Muka Hansen sangat masam, setelah berkata dengan nada meremehkan, dia pun berbalik dan pergi. Setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi kemudian menoleh dan menatap Valentino, sepertinya dia baru saja menyadari keberadaan Valentino. Lano, aku tidak hanya akan menginjak mukamu, aku juga akan menggunakan alas sepatu yang sudah berlumuran ludah untuk menginjak mukamu. Hehehe. Selesai bicara, dia baru berbalik dan pergi. Valentino bagaikan tidak mendengar itu, dia bahkan tidak mengangkat matanya. Tangan Kelvin mengepal erat, dia menarik napas untuk menekan kekesalan di hatinya. Hanya beberapa kata dari orang lain saja sudah bisa membuatmu marah. Pantas saja keluarga Lowell begitu payah. Ujar Valentino sembari berjalan turun dari arena. Apa? Kelvin terpana, dia menatap punggung Valentino dengan sedikit bingung. AWK terdiam beberapa saat kemudian berkata, sebenarnya kata-kata dia ada benarnya, suasana hati seorang ahli bela diri sangat penting. Begitu kacau, akan sulit untuk mengerahkan 1/3 dari kekuatan sebenarnya. Mungkin kamu seharusnya mengikuti usulannya untuk mempertahankan suasana hatimu agar jangan kacau. Kelvin terdiam beberapa saat, kemudian pikirannya baru terbuka dan menjadi semakin percaya diri. Lano, terima kasih. Teriak Kelvin sembari melihat Valentino. Valentino hanya melambaikan tangannya tanpa menoleh. Dia terus berjalan menjauh. Masih ada beberapa jam sebelum pukul 2, Valentino memutuskan untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Orang-orang sudah bubar, ada yang berjalan ke arah tempat tinggal sendiri, ada yang berjalan ke restoran yang dipersiapkan oleh pihak penyelenggara. Restoran di sini buka 24 jam dengan makanan yang sudah disusun untuk memenuhi gizi seimbang. Pihak penyelenggara memang sangat teliti. Orang yang berlatih bela diri membutuhkan banyak tenaga, jadi tetap memerlukan gizi yang seimbang. Di dalam kamar, Valentino membuka jendela dan berdiri dia merokok di samping. Dia menatap para ahli bela diri yang lalu lalang dan merasa seperti datang ke sebuah dunia yang berbeda. Krak! Pintu kamar terbuka, AWK melangkah masuk. Bab 895, Kekuatan Hansen. Siapa yang mengizinkan kamu merokok di dalam kamar? AWK sontak mengernyit ketika melihat Valentino merokok. Valentino meliriknya sekilas tapi tetap tidak mematikan rokok. Dia masih ingat, waktu balapan di jalan gunung, AWK juga menyalakan sebatang rokok khusus wanita. Hai MPH! Karena penampilanmu lumayan bagus hari ini, aku tidak akan ribut denganmu. AWK duduk di pinggir tempat tidur, sepatu di kedua kakinya dilepas hingga memperlihatkan kulit yang putih bersih di baliknya. Orang-orang ini terlalu ganas, apa mereka tidak bisa sedikit mengalah pada anak perempuan? Gerutu AWK sembari memijat bahunya sendiri. Valentino hanya merokok dalam diam, dia sama sekali tidak ada niat untuk menjawab. AWK memencet kakinya lalu tiba-tiba mendongak dan berteriak pada Valentino. Hei, Lano, bukankah kamu masih punya utang padaku? Valentino tertegun sejenak lalu mengangguk. Ya, akan aku bayar setelah keluar. Saat Wis kekurangan modal, Valentino banyak meminjam uang dari AWK, tentu saja dia tidak akan melupakan hal ini. Kamu tidak usah bayar utangmu. Kalau kamu pijit aku, utangmu akan kuanggap lunas. AWK terkekeh. Pijit apaan? Valentino sedikit bingung. Tentu saja pijit kaki lah. Memangnya kamu mau pijit apa? Teriak AWK pura-pura marah. Valentino menggeleng kemudian menimpali. Aku pasti akan membayar utangku, bahkan akan kubayar 10 kali lipat. Lano, kamu seharusnya merasa terhormat, tahu tidak? AWK jadi sedikit marah. Valentino tidak menjawab, dia hanya mematikan puntung rokok lalu berbaring di tikar. AWK tidak punya minat bercanda lagi,
Dia juga sudah terbiasa dengan Valentino yang kaku. Siang nanti pertandingan kualifikasi akan dimulai. Kemungkinan hari ini tidak akan ada ahli bela diri ulung lain. Jadi yang harus kamu perhatikan hari ini adalah Hansen. Dia berada di urutan ke-9 kompetisi ahli bela diri tahun lalu. Kemampuannya bukan sekedar bualan, kata AWK dengan serius sembari memijat kakinya. Aku tahu. Valentino mengangguk. Sepertinya dia juga tidak terlalu peduli. AWK mengernyitkan dahi dan berkata, Lano, jangan pernah meremehkan siapapun. Aku kasih tahu kamu, ya, kamu bisa mengalahkan Paman Dustin dan Kelvin, bukan berarti kamu juga bisa mengalahkan Hansen. Kalau kamu sampai kalah karena meremehkan musuh, tidak hanya kamu yang malu, aku juga akan ikut malu. Aku tidak ingin orang lain mengatai tunanganku adalah sampah tak berguna. Aku tahu. Valentino menjawab dengan sedikit tidak sabar. AWK juga sudah sedikit kesal, dia berbalik dan tidak lagi mengindahkan Valentino. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah Valentino dan yang lain selesai makan, mereka segera berangkat ke tempat kompetisi. Saat ini, tempat pertandingan sudah kembali dipenuhi orang, ribuan orang sudah tiba di sana. Keluarga seni bela diri yang sudah tereliminasi juga datang tanpa terkecuali. Bagaimanapun juga, kompetisi ahli bela diri ini adalah acara akbar dari kalangan atas kota Fero. Dengan mengamati kemampuan tarung ahli bela diri lain juga bisa meningkatkan kemampuan sendiri. Setelah semua orang hadir, Kenzo maju lalu mengumumkan dimulainya pertandingan kualifikasi. Pertandingan kualifikasi kompetisi ahli bela diri kota Fero dimulai. Peraturan pertandingan kualifikasi masih sama dengan tahun lalu, tetap menggunakan sistem gugur, dari 49 dipilih 25, dari 25 dipilih ke-13. Kami akan memilih secara acak peserta yang akan menjadi lawan tanding, yang kalah akan dieliminasi, yang menang akan lanjut ke babak selanjutnya. Tentu saja, akan ada satu putaran bayi di mana peserta itu akan langsung maju ke babak selanjutnya tanpa bertanding. Setelah Kenzo mengumumkan aturan pertandingan, orang-orang mulai berbisik-bisik. Sekarang ini adalah permainan yang sebenarnya. Pertandingan kualifikasi adalah pertandingan 1 lawan 1. Ini adalah pertandingan yang sangat menguji kemampuan perorangan. Kalau sebelumnya ada orang yang lolos babak eliminasi karena keberuntungan, maka di pertandingan kualifikasi ini, keberuntungan tidak ada gunanya sama sekali. 2 harimau yang saling berebut pasti akan ada pemenangnya. Tidak tahu siapa yang akan beruntung mendapatkan kartu bayi tahun ini. Tahun lalu sepertinya anak yang tadi, bukan? Tapi tahun ini dia sudah dijatuhkan oleh Lano di babak eliminasi tadi. AWK melirik Valentino dan menjelaskan. Dari 49 orang, hanya ada 24 pertandingan, 1 orang yang tersisa akan langsung lanjut ke putaran selanjutnya. Valentino mengangguk tanda mengerti. Pertandingan pertama, Nandi Tanggara lawan Satya Adiatma, kata Kenzo sembari maju dengan memegang selembar kartu. Begitu kata-kata itu terlontar, langsung ada 2 ahli bela diri yang maju ke atas arena. Keduanya terlihat ganas dan penuh semangat. Setelah sampai di atas arena, kedua orang itu tidak berbicara, hanya saling memberi hormat dan mulai bertanding. Orang yang bisa lolos dari babak eliminasi memang punya sedikit kemampuan. Dari awal pertarungan keduanya sudah sangat seru. Orang-orang di bawah berseru dengan senang tanpa henti. Valentino hanya melirik sekilas lalu kehilangan minat, dia pun lanjut memejamkan mata untuk istirahat. Bukan karena Valentino meremehkan mereka, tapi kemampuan orang-orang ini bahkan tidak lebih bagus dari Kelvin. Mengamati pertarungan mereka sama sekali tidak ada manfaat baginya. Satu demi satu pertandingan berlalu, Kenzo juga tidak membuang waktu. Begitu satu babak selesai, dia langsung mengatur babak selanjutnya. Setiap babak yang berlangsung akan ada 1 orang yang tereliminasi dan 1 orang yang maju ke putaran selanjutnya. Selanjutnya, Hansen Chandra melawan Janadi Bratajaya. Kenzo kembali membacakan 1 pasangan lawan tanding. Valentino perlahan membuka matanya ketika mendengar seruan ini. Hei, Lano, kalian berdua lumayan beruntung juga. Sepertinya aku hanya bisa menginjak muka kalian di pertandingan selanjutnya. Ingat, ya,
Kalian harus maju ke babak selanjutnya. Hansen tersenyum sinis lalu berdiri. Dia menatap Valentino dengan menantang kemudian melangkah ke arena. Ahli bela diri yang bernama Janadi itu sudah pucat pasi mukanya. Raut mukanya seperti baru kehilangan orang tua. Kalau beruntung dan bertemu dengan lawan yang lebih payah dari dia masih ada kemungkinan maju ke babak selanjutnya. Namun, baru pertandingan pertama saja sudah bertemu Hansen, maka langkahnya hanya bisa sampai di sini. Namun, seorang ahli bela diri tidak boleh mengalah begitu saja, dia tidak ada keinginan untuk mundur. Bagaimana? Kalau kamu pintar, kamu seharusnya langsung mengaku kalah. Hansen berdiri di atas arena dan melirik Janadi dengan remeh. Tuan Muda Hansen bercanda, seorang ahli bela diri tidak boleh gampang menyerah. Janadi menggertakkan giginya kemudian menyerang Hansen duluan. Bu! Kaki Janadi menginjak lantai, momentum di tubuhnya langsung naik, membuat suara gedebuk yang nyaring di seluruh arena. Kemampuannya memang tidak biasa. Pada detik berikutnya, Janadi memanfaatkan dea pantul dari hentakan kakinya untuk menyerang ke arah Hansen bagaikan angin puting beliung. Melihat pukulan Janadi, banyak orang yang kaget. Kemungkinan besar, mereka bahkan tidak akan bisa menahan pukulan Janadi ini. Namun, Hansen sama sekali tidak peduli, sorot matanya masih penuh cercaan. Ketika tinju Janadi akan tiba di hadapan mukanya, dia barulah bergerak. Shoot! Hansen mundur selangkah kemudian mengepalkan tinju kanannya, lalu tinjunya dihantamkan ke tinju Janadi. Bab 896, pertandingan pertama. Dengan cara keras lawan keras, kedua tinju itu bertabrakan. Bu! Krak! Suara tulang yang retak terdengar diiringi dengan jerit kesakitan. Ah! Shtet! Mata Janadi melotot lebar, sembari berteriak kesakitan, dia menarik napas. Dia tahu kemampuan Hansen, tapi tidak disangka kalau perbedaan keduanya begitu jauh. Hahaha! Dasar orang tak berguna! Hansen tertawa sinis lalu maju dan menendang dada Janadi. Bu! Kembali terdengar suara berdebum, Janadi ditendang hingga terpental ke belakang sambil memegangi dadanya yang kesakitan. Perbedaan kemampuan keduanya terlihat jelas di sini. Sedangkan Hansen sangat kejam, meski Janadi sudah terluka, dia masih tidak berhenti. Melihat setiap jurusnya yang mematikan, sepertinya dia ingin memukuli Janadi hingga mati. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Teriak Janadi, dia sudah tidak bisa tahan. Kenzo maju untuk mengumumkan hasil pertandingan. Sudah terlambat. Hansen sangat keji, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang muka Janadi. Bruk! Kepala Janadi terkena hantaman dan langsung pingsan. Semua orang sangat terkejut. Janadi ada di urutan ke-18 dalam kompetisi ahli bela diri tahun lalu. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari Hansen. Sejak mulai pertandingan, dia hanya dipukuli oleh Hansen, mau menyentuh ujung baju Hansen pun tidak bisa. Hansen memang memiliki modal untuk bersikap arogan. Kelvin merasa kaget, kemampuan Hansen sudah meningkat begitu cepat. Kami sudah mengaku kalah, kenapa kamu masih memukulinya? Teriak seorang anggota keluarga Janadi sembari memapah Janadi. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia yang tidak mau menghargainya. Apa itu salahku? Hansen tersenyum licik. Kenzo tidak banyak bicara, dia langsung mengumumkan. Hansen Chandra maju ke babak selanjutnya, Janadi Bratajaya tereliminasi. Meski keluarga Janadi tidak puas, mereka juga tidak banyak bicara dan segera membawa Janadi untuk diobati. Di Pulau Vero ini ada dokter profesional, asalkan tidak sampai meninggal. Biasanya tidak akan ada masalah besar. Sudah lihat? Akhir kalian akan lebih mengenaskan dibanding dia. Hansen menatap Valentino dengan dingin kemudian tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik dan turun dari arena. Bangsat! Si bego ini!
Kelvin memaki tanpa bisa ditahan. Valentino mengalihkan pandangannya, dia sudah memiliki garis besar kemampuan Hansen di lubuk hatinya. Kemudian Kelvin dan Aeka juga maju ke babak selanjutnya secara berturut-turut. Kemampuan Kelvin bisa dibilang lumayan, terutama setelah ajaran dari Valentino, pemikirannya langsung terbuka dan kemampuannya banyak meningkat. Jadi dia pun lolos ke babak selanjutnya dengan mudah. Walaupun Aeka adalah seorang gadis, dia juga tidak kalah hebat dan langsung maju ke babak selanjutnya. Sedangkan seorang anak keluarga Lowell yang lain kurang beruntung, dia bertemu lawan tangguh dan langsung ditendang turun dari arena. Namun, dengan adanya dua orang yang maju ke babak selanjutnya, itu sudah membuat keluarga Lowell sangat puas. Valentino juga seharusnya tidak akan kesulitan untuk maju ke babak selanjutnya. Asalkan dari mereka bertiga bisa ada satu orang lagi yang lolos di pertandingan kualifikasi selanjutnya, nama keluarga Lowell sudah bisa maju ke peringkat 15. Kalau beruntung dan bertemu lagi dengan seorang pesilat yang kurang tangguh, akan bisa maju ke peringkat 10. Hugo tidak meminta terlalu banyak, asalkan bisa masuk peringkat 10 teratas, itu sudah bisa membanggakan nama keluarga Lowell. Dengan begitu, posisi keluarga Lowell saat ini juga bisa dipertahankan. Sial! Sekarang hanya sisa 3 orang lagi, kenapa masih belum tiba giliranmu? Aeka tiba-tiba menoleh untuk menatap Valentino. Aku tidak tahu. Jawab Valentino sembari menggeleng. Kenzo pun maju membuyarkan keraguan semua orang. Pertandingan terakhir, dari 49 dipilih 25, Farzan Manahasa lawan Raksa Gumelar. Lano Wijaya dari keluarga Lowell dapat kartu bye. Begitu kata-kata Kenzo selesai, semua orang tertegun sejenak lalu mulai berbisik-bisik. Beruntung sekali si Lano, bisa-bisanya dia dapat kartu bye. Sial! Beruntung sekali dia, padahal aku ingin lihat bagaimana kemampuannya ketika 1 lawan 1. Hehehe! Dia tidak akan terus beruntung seperti ini, kalaupun mendapat kartu bye, kalau tidak punya kemampuan yang mumpuni, dalam pertandingan kualifikasi selanjutnya juga tetap akan tereliminasi. Suara bisik-bisik tidak berhenti. Mereka penasaran dengan kemampuan asli Valentino, ada juga yang iri dengan keberuntungannya, tentu saja juga ada yang tidak suka padanya. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Mukanya tanpa ekspresi. Cekaka! Beruntung juga kamu, senang kan? Aeka melirik Valentino. Pria itu tidak menjawab dan tetap menutup mata untuk beristirahat. Pertandingan kualifikasi terakhir dengan cepat selesai, 25 nama pesilat yang maju ke babak selanjutnya juga sudah keluar. Kenzo menyerahkan daftar nama ini kepada Finza dan yang lain untuk dilakukan pengaturan lagi. Waktu kompetisi ahli bela diri sangat singkat, semakin ke belakang, akan semakin menghabiskan banyak waktu. Karena ahli bela diri yang terakhir akan semakin kuat, jadi waktu yang diperlukan untuk bertarung juga semakin lama. Itu sebabnya pertarungan awal ini tidak boleh berlangsung terlalu lama. Dalam waktu sehari ini, sudah harus mendapatkan 13 nama yang maju ke babak selanjutnya. Setelah itu, pertandingan hari ini baru akan berakhir dan dilanjutkan dengan pertandingan kualifikasi besok. Tangan Kenzo memegang sebuah daftar pertandingan lalu maju ke mimbar. Dia berteriak dengan lantang. Ronde kedua pertandingan kualifikasi, dari 25 hanya 13 yang bisa maju, dimulai sekarang. Babak pertama, Lano Wijaya dari keluarga Lowell melawan Hansen Chandra dari keluarga Chandra. Begitu kata-kata Kenzo selesai, seluruh tempat itu menjadi sangat hening. Pada saat ini, muka kebanyakan dari mereka terlihat aneh. Tadi mereka masih bilang kalau Lano sangat beruntung, sekarang babak pertama sudah langsung bertemu Hansen. Lano juga pasti akan langsung kalah dari Hansen. Sepertinya semua keberuntungan Lano sudah habis. Finza yang ada di atas panggung menatap Valentino dengan serius, lalu kembali menutup matanya perlahan. Tangan Hugo sontak mengepal kencang, dia sudah mulai tegang. Hansen berada di peringkat 9 kompetisi ahli bela diri tahun kemarin, kemampuannya sangat menakutkan. Apa Valentino akan berhenti di peringkat 25? Hahaha!
Sepertinya keberuntungan kalian sudah habis. Hansen tertawa terbahak-bahak, dia melangkah ke atas Serena dengan senang. Valentino juga berdiri dengan tenang dan berjalan ke atas Serena. Lanau, kamu. Aweka teringat akan Janadi yang terluka parah sebelumnya, hatinya mulai merasa khawatir. Tidak apa-apa, jawab Valentino dengan santai sambil melambaikan tangannya. Kalau kamu tidak kuat melawannya, kamu langsung mengaku kalah saja dan lompat dari Rina, daripada kamu terluka nanti. Asalkan kamu melompat turun dan mengaku kalah, dia tidak mungkin mengejarmu ke bawah. Bisik Aweka di telinga Valentino. Kamu tidak percaya padaku? Ejek Valentino dengan senyum. Bukannya tidak percaya, tapi kemampuan Hansen. Sebelum Aweka selesai bicara, Valentino sudah melambaikan tangan memotong kata-katanya. Kalau aku menang, kamu pijit aku. Valentino tersenyum sembari melangkah maju. Muka Aweka memerah, dia pun duduk kembali dengan malu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Kalau kamu mohon ampun sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Hansen tersenyum sinis dan menatap Valentino dengan merendah. Dari awal dia sudah meremehkan Valentino. Bab 897, sampai sini saja. Ketika mendengar ucapan Hansen yang angkuh itu, orang-orang di bawah panggung sama sekali tidak peduli. Di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, Hansen menduduki peringkat ke-9. Dia tentu saja berhak bersikap angkuh. Sedangkan Lanau hanyalah orang biasa, meski dia bergantung pada keluarga Lowell sekarang. Lanau hanyalah orang biasa yang tidak terkenal. Dia bukanlah apa-apa saat menghadapi para ahli bela diri di kota Vero. Namun, Valentino hanya tersenyum tipis, senyumannya tampak penuh arti. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan minta ampun padaku, aku akan mengurangi tamparan untukmu. Selesai bicara, mereka semua seketika diam. Suara yang bisa terdengar hanya suara angin yang berembus di pulau. Hansen memang angkuh, tapi Lanau malah lebih angkuh daripada dia. Hansen hanya meminta Valentino minta ampun. Sedangkan Valentino meminta Hansen berlutut untuk meminta ampun. Lanau sudah gila, ya? Kamu berani juga, ya? Hansen memandang Valentino dengan raut wajah masam. Nada bicaranya juga sangat dingin. Lanau si pria tak berguna ini berani berkata seperti itu padanya. Hansen sudah memutuskan untuk menghajar Valentino. Apa kamu tidak punya nyali? Berarti kamu ciut dong. Valentino tersenyum tipis. Dia membalas ucapan Hansen tanpa berbelas kasihan. Hahaha. Para penonton seketika terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Raut wajah Hansen semakin masam, saking kesalnya, urat-urat di lehernya menonjol. Cari mati, ya? Teriak Hansen dengan dingin, kemudian segera mengendalikan napasnya agar bisa melampiaskan amarahnya. Valentino diam-diam mengangguk. Kemampuan Hansen lumayan hebat juga. Valentino sengaja memprovokasinya agar Hansen terpengaruh oleh emosinya, tapi Hansen bisa mengendalikan dirinya dengan cepat. Mulailah. Kenzo sedang berdiri di atas panggung setinggi 5 meter dan berteriak kepada mereka berdua. Begitu Kenzo memberi aba-aba, Valentino dan Hansen tidak basa-basi lagi. Pada saat ini banyak yang memandang Valentino dengan penasaran. Mereka ingin tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Valentino ketika menghadapi Hansen. Sebenarnya Valentino sungguh punya kemampuan atau sedang sok hebat? Bahkan Finza yang ada di atas panggung dari tadi diam saja, kini memandang Valentino yang sedang di atas arena bertarung. Meski Valentino tidak mencolok, Finza agak penasaran dengannya. Begitu Kenzo selesai bicara, Hansen langsung menyusun posturnya, dia bahkan tidak memberi salam dulu. Valentino juga malas memberi salam, jadi dia hanya berdiri di tengah arena dengan tenang. Sorot mata Valentino yang tampak sangat acuh tak acuh itu, malah sedang mengamati pergerakan Hansen untuk menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Semangat!
AWK mengepalkan tangannya, dia sedang memandang Valentino dengan mata terbelalak. Sedangkan Hugo duduk di atas panggung tinggi, hatinya sangat gelisah. Kak, menurutmu Lanau? Kelvin agak ragu, tapi dia tidak menyelesaikan perkataannya. Dia tahu Valentino sangat kuat, tapi Hansen adalah petarung kuat yang berada di peringkat 10 besar. Aku tidak tahu, lihat saja dulu. Kalau dia gagal, kita cari cara lain agar bisa lanjut ke babak selanjutnya. Jawab AWK sambil menggigit bibirnya. Kelvin menangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tapi kecemasannya tidak berkurang. Valentino dan Hansen sedang bertarung. Kelvin sangat tidak yakin dengan hasilnya. Nak, apakah beromong kosong bisa menambah kekuatanmu? Teriak Hansen tiba-tiba. Tangan dan kakinya bergerak bersamaan bagaikan seekor citah. Dia segera menyergap ke arah Valentino. Tubuhnya bergerak cepat hingga menimbulkan suara desingan. Hansen memanfaatkan kekuatan dorongan, lalu mengepalkan tangan kanannya dan segera melempar serangannya ke arah Valentino. Bisa-bisanya kekuatan tinju dan kecepatannya menimbulkan suara desingan di udara. Hansen menggertakkan giginya dan urat di lehernya menonjol, lalu dia berteriak. Matilah! Semua penonton menyaksikan adegan ini dengan mata terbelalak. Sejak tahun ini hingga sekarang, kekuatan tinju Hansen sungguh kuat, jelas tidak seperti sebelumnya. Apakah Lanau bisa menahannya? Sedangkan Valentino seperti sedang ketakutan dan terbengong di tempat. Sorot matanya tampak tenang, dia hanya berdiri diam di tempat. Lanau, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat serang balik! AWK membelalakan matanya, dia tanpa sadar berdiri dari kursinya dan berteriak kepada Valentino. Namun, Valentino seperti tidak bisa mendengarkannya, dia tidak menjawab AWK. Pandangannya sedang terpaku pada tinju Hansen. Salah satu tujuannya dia mengikuti kompetisi ahli bela diri kota Vero kali ini adalah demi memperluas pengaruhnya di kota Vero. Hal yang lebih penting adalah dia ingin meningkatkan kekuatannya, daya tempurnya. Semakin kuat dirinya, dia baru bisa menyelesaikan masalah yang akan datang dengan penuh percaya diri. Meski senjata api sangat bagus, negara Nagon memiliki peraturan yang sangat ketat mengenai senjata api. Jadi, kali ini Valentino ingin belajar dari berbagai orang di kompetisi ahli bela diri kali ini. Dia ingin mempelajari trik-trik para ahli bela diri ini. Kalau dia bisa menguasai semua seni bela diri dari berbagai keluarga ini, kekuatan dan daya tempur Valentino pasti akan semakin kuat. Jadi, saat ini dia sedang mengamati teknik serangan Hansen. Serangan Hansen membuatnya merasa sangat belak-belakan dan kuat. Kecepatannya sangat cepat, hanya dalam beberapa detik, tinjunya sudah berada di depan wajah Valentino. Valentino baru balik menyerang. Dia juga mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya ke tinju Hansen. Semuanya sontak kaget, Valentino ingin melawan Hansen seperti itu. Bam! Para penonton belum bereaksi, tinju kedua pria itu sudah bertabrakan dan menimbulkan suara keras. Tap, tap, tap. Keduanya saling bertabrakan, daya tolak yang sangat kuat pun terasa hingga Hansen harus mundur beberapa langkah. Kamu! Hansen segera mengendalikan tubuhnya dan menstabilkan posturnya, lalu memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Tap! Valentino juga mundur selangkah, tapi raut wajahnya masih tampak sangat datar. Lihatlah mereka saling beradu tinju. Hansen sampai harus mundur 6 langkah, sedangkan Lanau baru mundur selangkah. Mustahil, deh. Siapa yang tidak tahu seni bela diri milik keluarga Hansen? Kekuatan mereka selalu keras dan kuat. Meski dia berada di peringkat 9, petarung peringkat 7 juga tidak berani beradu kekuatan seperti ini. Kalau begitu, bukankah Valentino lebih kuat daripada si peringkat ke-7? Entahlah. Mungkin seni bela diri silang miliknya lebih kuat, kita lihat saja dulu. Para penonton di bawah panggung sangat kaget, sedangkan orang-orang keluarga Lowell sangat kaget dan senang. Mungkin Valentino bisa mencetak rekor baru? Tak kusangka.
dengus Hansen, kemudian berdiri tegak dengan perlahan. Tapi selanjutnya kamu sudah tidak akan seberuntung ini lagi. Lanau, langkahmu sampai di sini saja. Teriak Hansen. Dia segera membuat kuda-kuda yang kokoh, kedua kakinya mencengkeram lantai dengan kuat. Setelah kedua kakinya stabil, kedua lengannya mulai bergerak. Hansen seolah-olah sedang mengumpulkan seluruh tenaganya. Lanau! Cepat hajar dia! Dia sedang bersiap-siap! Jangan beri dia kesempatan! Bab 898, harus balas dendam. Kali ini giliran Kelvin yang berdiri dari kursi dan berteriak kepada Valentino. Di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, dia kalah di tangan Hansen. Melihat gaya Hansen, sepertinya dia ingin langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Lagi pula, dengan kemampuan Hansen yang sekarang, sepertinya dia bisa menunjukkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang dulu. Namun, Valentino tetap tenang, matanya terus terpaku dengan gerakan Hansen. Hanya dengan mengamati gerakan orang lain, dia sudah bisa mempelajarinya. Bukankah itu sangat mustahil? Akan tetapi, Valentino bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Aku akan mengalahkanmu dengan satu jurus. Hansen terbahak lalu segera berjalan maju selangkah untuk menghajar Valentino. Kali ini, kedua tinjunya melesat keluar bagaikan dua bom yang terlempar. Kekuatan tinjunya juga sangat mengerikan. Kekuatan tinjunya kali ini bisa dibilang naik 5 kali lipat daripada yang pertama kali. Begitu saja kekuatanmu? Aku sangat kecewa. Awalnya Valentino mengira dia bisa mempelajari beberapa hal, tapi Hansen hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Hansen sama sekali tidak punya jurus atau teknik apapun. Sementara itu, Valentino sudah kehilangan seluruh kesabarannya. Sombong sekali! Hansen sangat marah dan malu. Tangannya terkepal sangat erat hingga tangannya memutih. Kedua tinjunya melesat keluar, tinju kiri dan kanan itu menarget kepala Valentino. Pada saat ini kedua tinju Hansen melesat keluar dan hendak memukul ke bagian tengah. Dia seperti ingin memukul kepala Valentino hingga hancur. Jelas sekali kalau Hansen sudah ingin membunuhnya. Sudah cukup! Valentino juga ikut berteriak lalu berjalan maju ke depan. Kedua lengannya juga terulur dengan cepat. Bu! Mbak! Tiba-tiba terdengar dua suara yang nyaring. Valentino kembali menggunakan kedua lengannya untuk beradu kekuatan dengan Hansen. Serangan Hansen yang kuat ini ternyata dihancurkan oleh Valentino dalam sekejap mata. Hansen belum sempat bereaksi, Valentino terus melangkah ke depan dan tiba di samping Hansen. Tinju Valentino menyelip masuk dari bawah lengan Hansen dan menghajar ke atas. Bam! Krak! Tinju Valentino menghantam dagu Hansen dengan akurat. Suara tulang retak pun terdengar. Dagu Hansen ditinju hingga sendinya dislokasi. Hansen berteriak kesakitan. Ah! Dia segera menyentuh dagunya, karena terlalu sakit, air matanya sampai mengalir deras. Serangan Hansen yang kuat itu ternyata digagalkan Valentino dan malah Hansen yang diserang balik. Sebelumnya Hansen mengandalkan tinju seperti ini hingga bisa mendapat peringkat 10 besar. Para penonton di bawah panggung itu sontak terkesiap, mereka melihat Valentino menang dari Hansen lagi. Bam! Valentino meninju Hansen lagi, kali ini tinjunya langsung mengenai wajahnya. Hidung Hansen tertinju hingga mimisan, setelah itu Hansen langsung terkapar di atas lantai. Valentino sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Dia terus menghajar Hansen, seolah-olah Hansen adalah sekarung samsak. Bu! Mbak! Suara tinju itu terus terdengar. Dalam sekejap mata, Hansen sudah dihajar hingga babak belur. Sudut mata dan lubang hidungnya mengeluarkan darah segar. Pada saat ini, banyak yang kaget hingga tak bisa berkata-kata, bahkan bisa dibilang mereka lupa untuk mengatakan sesuatu. Orang sekuat Hansen ternyata bukan tandingan 3 jurus dari Valentino.
Setelah Hansen ambruk di lantai, Valentino menghampirinya lagi lalu menginjak wajah Hansen dengan kuat. Injakan ini membuat Kelvin dan keluarga Lowell lainnya merasa sangat puas. Injakan ini juga mengumumkan posisi Lano di kompetisi ahli bela diri. Setidaknya dengan pertunjukannya sekarang, dia bisa menggantikan posisi Hansen. Lano! Brengsek! Kamu jangan keterlaluan! Tiba-tiba, ada seorang lelaki tua yang berdiri dan berteriak ke arah arena bertarung. Lelaki tua itu adalah kepala keluarga Chandra, Pak Justin. Ketika masih di pelabuhan kota Vero, dia tidak menganggap keberadaan keluarga Lowell dan tidak melirik Valentino sama sekali. Sedangkan saat ini, Lano yang tidak dianggap itu ternyata sedang menginjak petarung terhebat keluarga Chandra. Perbedaan mental yang begitu besar ini membuat Pak Justin jengkel. Namun, mana mungkin Valentino akan mendengar perintahnya? Valentino tetap menginjak wajah Hansen, raut wajahnya sangat tenang dan juga sangat keras kepala. Aku tidak suka mencari masalah, tapi kalau ada dendam, aku pasti akan membalasnya. Dia bilang dia ingin menginjak wajahku, jadi kalau aku menginjaknya sekarang, bukankah itu sangat wajar? Nada bicara Valentino sangat tenang. Meski dia sedang berhadapan dengan Pak Justin yang merupakan keluarga seni bela diri, Valentino sama sekali tidak takut. Perkataan yang sombong ini membuat semua hadirin sadar dan paham dengan sifat Valentino, yaitu ada dendam, maka harus dibalas. Kamu! Pak Justin sangat marah hingga tangannya gemetaran, tapi dia tidak bisa membalas ucapan Valentino. Valentino tertawa dingin. Telapak kakinya terus menginjak wajah Hansen dengan keras. Coba beritahu aku, dari mana datangnya kepercayaan dirimu kalau kamu bisa menginjakku? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu kalau aku harus minta ampun padamu dan menyerah? Hah? Valentino sedikit membungkuk sambil memandang Hansen dari atas. Lano, aku akan membunuhmu! Teriak Hansen dengan marah. Kemudian mengulurkan tangannya agar bisa bangkit. Brak! Valentino segera menarik kembali tendangannya, kemudian langsung menendang dengan kuat. Begitu Valentino menendang perut Hansen, Hansen langsung terpental sejauh 5 hingga 6 meter karena kekuatan tendangannya. Hansen kembali memuntahkan darah. Dia sontak menengadah lalu membuka mulutnya dan berniat untuk mengumpat. Brak! Valentino maju lagi lalu menendang Hansen sekali lagi. Bruk! Hansen lagi-lagi terpental sejauh beberapa meter hingga akhirnya terjatuh dari arena pertarungan. Valentino seorang berdiri di atas arena pertempuran dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil memandang semua penonton dengan angkuh. Dia tidak perlu beromong kosong. Dengan menendang Hansen si peringkat 9 turun dari arena pertarungan sudah cukup membuktikan dirinya. Kenzo termangu sesaat kemudian langsung mengumumkan. Pada babak ini pemenangnya adalah keluarga Lowell Lanowijaya. Dia berhasil menduduki peringkat ke-13. Bagus! Kelvin berseru dengan bahagia dan tidak lupa mengajak anggota keluarga Lowell lainnya ikut berseru. Bahkan AWK, seorang nona besar yang angkuh ini juga sangat bersemangat dan tanpa sadar ikut bersorak. Sama seperti penonton yang ada di sekitar, AWK mulai merubah pandangannya terhadap Valentino. Orang yang paling senang adalah Hugo yang duduk di atas panggung tinggi. Awalnya dia yang duduk di panggung tinggi dengan status yang sangat rendah, orang-orang meremehkannya. Namun setelah Valentino menunjukkan kekuatannya, status keluarga Lowell juga ikut naik. Pada saat ini Valentino sudah menduduki peringkat ke-13. Meski setelahnya Valentino sudah tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya lagi, dia sudah berhasil menduduki peringkat ke-13 untuk keluarga Lowell. Sementara untuk para ahli bela diri dari 3 keluarga besar seni bela diri, meski mereka memiliki 3 kota, sebenarnya itu tidak akan mempengaruhi peringkat keluarga Lowell. Sebab, ketiga ahli bela diri itu sejak awal sudah melebihi semua ahli bela diri lainnya. Tahun lalu, keluarga Lowell hanya berhasil menduduki peringkat ke-17. Pada tahun ini, mereka sudah naik ke peringkat 13, lagi pula AWK dan Kelvin belum berpartisipasi.
Hal ini membuat Hugo merasa sangat bangga. Bab 899, Kuda Hitam. Sedangkan kali ini, tidak ada orang yang berani menghinanya lagi. Istilah orang hebat akan dihormati ini memang benar adanya di perkumpulan para ahli bela diri. Di bawah pandangan kekaguman para penonton, Valentino turun perlahan dari arena pertarungan lalu duduk di tempat duduknya. Sikapnya yang santai itu seakan-akan menunjukkan bahwa membereskan Hansen adalah hal yang sangat mudah baginya. Bahkan ketika Valentino sudah duduk, pandangan orang-orang masih tertuju padanya. Banyak wanita yang memandang Valentino dengan bersemangat dan ingin mencobanya. Meski mereka tahu kalau Valentino adalah tunangannya Areca, mereka tetap saja memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun juga, pria sehebat itu pasti mudah mendapatkan hati para wanita. Lanao! Bagus! Hebat sekali! Kelvin mengangkat jempolnya kepada Valentino kemudian lanjut berkata, "Kelak kamu adalah kakakku. Aku mengakui kemampuanmu. Sungguh." Kelvin agak malu, tapi raut wajahnya sangat serius dan nada bicaranya juga sangat tulus. Hahaha! Anggota keluarga Lowell seketika terbahak. Sikap mereka terhadap Valentino pun berubah. Dari yang acuh tak acuh, kini mereka sudah mengakuinya. Valentino mengibaskan tangannya sambil berkata dengan nada ringan, "Ini hanya permulaan." Mendengar hal itu, semuanya sontak termangu. Hanya permulaan? Tampaknya ambisi Valentino sangat besar. "Bersyukurlah! Kamu bisa mengalahkan Hansen sudah bisa membual selama 3 tahun. Areca langsung memadamkan kesenangan semua orang. "Hansen bukan apa-apa. Targetku adalah 3 keluarga besar seni bela diri." Valentino tersenyum tipis sambil melihat ke arah panggung setinggi 5 meter itu. Pada saat ini, Finza juga sedang curi-curi pandang ke arah Valentino. "Jangan membual lagi. Apa kamu tidak malu?" tanya Areca sembari mencebik. Meski Valentino bisa mengalahkan Hansen dengan mudah, Areca tetap tidak percaya kemampuan Valentino bisa menyaingi 3 keluarga besar seni bela diri. "Malu atau tidak, itu tidak perlu dibicarakan. Lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana memijat kakiku nanti malam," jawab Valentino dengan tenang. "Kamu! Sejak kapan aku bilang aku akan memijat kakimu?" Areca seketika termangu kemudian langsung ingin main curang. Kali ini adalah pertama kalinya dia main curang di hadapan Valentino. Kakak sendiri yang bilang sebelum Kak Lano naik Rina. Aku kedengaran, kok?" timpal Kelvin langsung. Selesai bicara, Kelvin langsung mengganti tempat duduk dengan orang lain. Saking kesalnya, amarah Areca sudah akan meledak, tapi pada akhirnya dia menahan emosinya dan diam saja. Kenzo memberi waktu bagi para penonton untuk berdiskusi. 2 menit kemudian, dia baru mengangkat tangannya. Para penonton yang ada di bawah langsung menutup mulut mereka, seperti para tentara yang sangat disiplin. Pertandingan kualifikasi peringkat 25 naik ke 13, pertandingan akan dilanjutkan. Seperti biasa, akan ada 1 babak tanpa lawan. Selesai bicara, Kenzo segera mengumumkan nama peserta pertandingan kualifikasi. Kompetisi pun dilanjutkan lagi. Kali ini, Valentino juga tidak menutup mata untuk beristirahat, melainkan mengamati gerakan para peserta yang sedang bertanding. Pada kompetisi babak setinggi ini, setiap peserta memiliki gerakan khasnya masing-masing. Kalau diamati dengan saksama dan melatihnya berkali-kali di kepala, Valentino masih bisa mempelajari beberapa hal. Sementara perjalanan Areca dan Kelvin sudah mentok. Kemampuan mereka sama sekali tidak cukup untuk membawa mereka terus bertanding. Jadi, mereka bahkan tidak bisa mencapai peringkat 13 dan sudah dieksekusi. Suasana hati mereka agak sedih, tapi mereka tidak putus asa. Pada kompetisi ahli bela diri sebelumnya, mereka berdua adalah harapan terbesar keluarga Lowell. Begitu mereka berdua kalah, keluarga Lowell sudah tidak ada harapan lagi. Makanya mereka berdua sangat terbebani dan merasa sangat gelisah. Namun, tahun ini ada Lanao,
jadi mereka bisa lebih bersantai. Sekarang juga sama. 6 peserta dari keluarga Lowell, 5 orangnya adalah anggota keluarga Lowell dan mereka sudah gagal. Sekarang hanya tersisa Valentino seorang. Hugo yang sedang duduk di atas panggung tinggi, saat ini merasa sangat senang. Dia tidak salah mengambil langkah kali ini. Kalau tidak, mungkin tahun ini keluarga Lowell tidak bisa mempertahankan peringkat ke-17. Tuan Besar Hugo cari dari mana menantu cucu sehebat ini? Tanya seorang pria tua yang duduk di samping sembari tersenyum. Sebelumnya, dia bahkan menghina Hugo, tapi sekarang sikapnya sudah berubah total. Orang lain yang ada di sana juga segera memasang telinga dan tersenyum ramah sambil bergeser lebih dekat dengan Hugo. Bahkan Finza dan 2 orang lainnya yang duduk di depan juga agak penasaran, tapi karena terlalu gengsi, dia tidak menoleh ke belakang. Haha, hal seperti ini sulit dikatakan. Jodoh itu memang sangat menakjubkan. Lagi pula, aku juga kurang tahu mengenai hubungan cucuku dengan Lano. Hugo terbahak dan sengaja membiarkan yang lainnya penasaran. Melihat Hugo tidak ingin menceritakannya, mereka juga tidak berani bertanya lagi. Mereka hanya perlu tahu kalau Lano adalah kuda hitam dalam kompetisi ahli bela diri tahun ini. Takutnya Lano akan mengharumkan nama baik keluarga Lowell. Meski dia tidak bisa masuk ke 5 besar, asalkan Lano bisa menang pada pertandingan kualifikasi, dia sudah berhasil menduduki peringkat ke-7. Kalau begitu, para keluarga besar yang berada di peringkat bawah harus memperlakukan keluarga Lowell dengan segan. Semakin dipikir, para hadirin semakin ingin mendekatkan hubungan dengan Hugo. Mereka pun mulai menggeser kursi mereka ke arah Hugo. Hugo sangat puas melihat ini. Sudah berapa lama dia tidak merasakan hal seperti ini? Semua ini diberikan oleh Valentino kepada keluarga Lowell. Sedangkan pada saat ini Valentino sedang fokus mengamati pertarungan di arena. Pertandingan kualifikasi kali ini juga sudah akan berakhir dan sebentar lagi akan segera melangsungkan babak terakhir dari ronde ini. 2 peserta terakhir ini, ada seorang pemuda berbaju hitam yang berperawakan kurus telah menarik perhatian Valentino. Usia pemuda itu tampak masih muda, tapi setiap gerakannya sangat tepat dan kuat. Dalam 3 gerakan, dia telah mengalahkan lawannya hingga terhempas keluar arena. Lawan pemuda berbaju hitam itu dari awal hingga akhir tidak sempat menyentuh baju pemuda itu. Pada pertandingan kualifikasi setinggi ini, dia bisa menang dengan mudah. Itu tandanya pria berbaju hitam itu lumayan kuat. Orang itu dari keluarga mana? Tanya Valentino dengan heran. Tadi saat Kenzo mengumumkan nama peserta, sepertinya dia tidak mengumumkan pemuda itu berasal dari keluarga mana. Mungkin dia adalah seorang ahli bela diri yang bebas. Di kelompok ahli bela diri juga ada yang seperti itu. Mereka tidak tunduk pada keluarga manapun. Jelas AWK. Bukannya hanya keluarga seni bela diri yang boleh ikut? Tanya Valentino dengan heran. Hugo bilang kalau kompetisi ini hanya boleh diikuti keluarga seni bela diri, makanya Hugo mengatakan pada publik kalau Valentino adalah tunangan AWK. Namun, sekarang AWK malah mengatakan kalau ahli bela diri yang bebas di kota Vero juga boleh mengikuti kompetisi ini. Jadi apa maksudnya? Jangan-jangan Hugo ingin menarik Valentino ke sisinya, jadi dia sengaja berkata seperti itu?